Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru-guru, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, terkhusus yang kita sama muliakan Habibul Mahbub, Habib Muhsin Al-Haddad, Habib Mujammil Al-Idrus, Habib Bagir Al-Kaf, Ustaz Hadi Kusnadi, guru kita Ustaz Haji Haris, Ustaz Haji Ahmad, Ustazah Haji Nur Yati, Ketua DKM Bang Haji Andri Nata, Ketua RT Bapak Haji Sunardi, Ketua RW Bapak Haji Eko Sunar Hidayat, para guru-guru yang lain, para orang tua yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Para mama, orang tua, ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh koma telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Mempererat ukhuwah Islamnya bersama jamaah Musbalah Darussalam dalam kurung GG.Dibul. Baca diri itu. Yang enak efeknya turun dikit bang. Iya, suara asli aja. Nah, ya matur. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita maulid karena cinta Nabi, ya Bu. Walaupun bulan maulid udah ninggalin kita selama-lama, mati selama-lama. Air dulu nyampe. Iya, apa pelarutan. Membantu meredahkan panas dalam sariawan tenggorokan kering biar pecah-pecah. Iklan. Cinta kita menabi begitu besar dan luar biasa, Ibu. Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya kepada kita. Cintanya Nabi terbukti dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Ini ada cerita kok. Kok? Ada cerita nih. Jangan siapa-siapa ya. Karena ini rahasia nih. Sayangnya Nabi ketika Rasulullah mau wafat, datang Jibril. Jibril ngasih kabar, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Dulu gak pernah lu jalan-jalan mulu, orang jadi gak ngeliatin gua, ngeliatin lu. Duduk bocah, lu. Udah, ya, cebong amus tadi. Dah duduk. Nah ya, jangan. Boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Bu, Jibril datang ngasih kabar, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku?
Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi jaminannya. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin kita. Nabi sayangnya luar biasa. Detik-detik beliau mau wafat, keluar dari Rasulullah mulutnya yang mulia, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Lain kalau kita kan lagi sekarang anak kita boleh si roh di kumpul. Ada lo yang bakal bilangin sini, emak ramah udah gak kuat, gue penyakit sini. Kalau mau udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan jual. Apa mak punya Cina, grebek kok kita punya orang. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari kita. Sayangnya luar biasa Nabi. Di akhirat dibukin lagi sayangnya buat kita. Mana? Ketika nanti datang kiamat, mau ada cerita lagi nih. Hari kiamat datang, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, wah saya ingin mau guru ini ceramah. Bu, Allah sendirian. Allah berseru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh, ada yang nongol bang, rubah semua kiamat. Apa yang berani? Lalu Allah nyombong, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Nambah lagi, baru dihidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupin duluan. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Bagi tugas semuanya. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat musola gak pernah nginjak musola, sama pengajian ada gedeng, sama ustadz ada benci. Sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol dicekekin dia. Kenapa leher botol kecil? Karena emang dicekekin mulu dia. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, amanat yatim kedimnya 17 setan. Pelit, medit, koret, bulut gasiran, pantat kuning, gol nonton. Orang kalau pantat kuning, gol nonton udah parah itu bang. Itu kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan daunnya ikan habis, diterengkup pala-palanya semuanya. Kucing longok, nungguin pala. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW Malik. Jibril, Mikail, ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Allah, alam beratas udah hancur.
Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongkong. Dia orang CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Bagaimana nyarinya berata begini alam. Jangan kan nyari kuburan, nyari jati warnanya gak nemu kita. Kata Jibril, coba lu cek di Google Map. Gak ada udah bohong. Bingung kan kita, sujud aja nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk. Jibril Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril ibu. Tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Rasulullah nanya begitu. Jibril pun menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat. Kiamat Jibril. Bener kiamat ini Jibril. Bener Muhammad. Cius lu. Cius ya tambahin doang bu. Cara dikit tambahin ciusnya dikit tambah doang. Bener ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Keluar bu dari mulut Nabi. Apa yang diucapin Jibril? Kalau memang ini kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu bapak pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Ada malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua. Muhammad lu juga gak tahu urusannya gua. Terus bagaimana nih? Udah sekarang kita berangkat aja nyok. Kemana? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar. Yaudah lah berangkat kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Tuh naik Grab, naik buruk. Sampai di surga Rasulullah kayak orang lagu betah kok. Ngomong Nabi di surga. Mondar mandir, mukanya rada murung, bete banget kelihatan galau Nabi. Pokoknya gabut. Yang punya surga gak enak ya begitu. Kan ditegur sama Allah. Muhammad, baik ya Rabb. Gak betah di surga? Betah ya Rabb, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rabb, sudah dikasih pin, larutan, air putih, kopi, lauknya tisu. Baru kali ini kopi lauknya tisu. Alhamdulillah, saya udah enak ya Rabb di surga. Tapi ngapa ngomong begitu? Katanya enak di surga. Kok ngomong begitu? Saya ngomong begini, mikirin umat saya ya Rob. Saya gak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong aja, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Ya Allah bu, Nabi itu Nabi. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Nggak nemu kok. Udah masuk DPR malu lupa. Aduh. Kita disuruh, jangan lupa ya, Bapak Ibu ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita 3M, dia 17M, surat jangan. Kita disuruh 3M, dia 17M. Tapi nyari, kata diperiksa-periksa. Mana dia kata mau matiin? Enggak dulu mati kok. Suek banget. Maka saya kalau dapat bansos makan ini. Iya bener bu ya. Namanya juga departemen sosial, soalnya buat dia, sialnya buat dia syukurin. Enak saya kok bisa. Ini sedang kalau lapar mungkin kok harus dikasih nasi. Nabi udah di dalam surga, keluar pengen nengokin kita, alhamdulillah. Nah Nabi keluar dari surga, kita manusia baru dihidupin sama Allah nih. Semuanya manusia, kita dihidupin sama Allah. Manusia dihidupin sama Allah. Manusia.
dibangkitin kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kok kita dikumpulin jadi satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini. Oh, masing-masing bawa diri kita. Lagi kesusahan begitu, matahari sejengkal di kepala kita, sejengkal matahari panas sudah pasti kok, kausan sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti kita. Mati kagak bawa air, mencari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada jualan air. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Ibu, apa yang Allah sediain? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya selawat, baca ibu, selawat. Ustaz saya gak punya wudhu, baca selawat ada pahalanya gak? Tetap berpahala. Pak Ustaz, saya baca selawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen lihat orang, pengen dipuji orang, apakah ada pahalanya? Tetap berpahala. Baca selawat dalam keadaan riak ada pahalanya. Bukan yang udah selawatan juga, lawan. Makanya emak-emak kita orang tua dulu hidupnya bertakwa, baca sholawatnya gak pernah putus. Amalannya gak banyak, cuma baca sholawat, masak, nyuci, goreng tempe, selawatan, bikin sambal sambil mulut ya. Rabbi sholli ala Muhammad. Kan ada pun selawat yang baca, goreng tempe ya Muhaimin ya salam, sambil goreng tempe salimna wal muslimin, dibalik lagi tempe Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lupa balik anus, enakan selawat tempenya anus kok. Ya, lakinya makan marah-marah, nyalu makan tempe anus, gara-gara Muhaimin bang. Lakinya mau Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan nih. Iya, mari gue makan tuh tempe. Itu makan tempe selawat. Oh, jadi jago ganteng kok. Adem. Mau kita mama sekarang makan dan nyanyi mulu, masak nyanyi, selama lagi nyanyi mulu. Lagi gak pulang-pulang nyanyi sambil goreng tempe pagi-pagi. Perasaan berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Bagai nanti yang kering, lagunya nanti kering. Penyanyi aslinya Iis dari dinyanyi nama grupnya Palapak, yang nyanyi Anissa Rahma pakai kopok. Artinya dengar begitu kalau nggak jadi nyanyi kok jadi masak halus kopok dengan terjamin. Selawat makanya baca biar kita kesel batang laki kok jadi adem. Bang, anak boleh gede gak perlu dari mana berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya Komar. Komarun sinan Nabi Komarun. Ini namanya Rodia. Walaupun baiknya Rodia Yana walayana. Bunyinya marah, itu kalau Rodia kan gak juga. Jadi berantem selawatan, anak tak lewat mak bapak di selawatan itu. Oke, aja itu bocah selawat. Ya jumalu, bocah. Enggak jadi berantem, enak jadi lomba marawis.
Selawat baca, selawat. Nyanyi baca apa kok apa sendiri. Selawat aja baca. Tuh kita dikumpul di padang mahsyar. Luar biasa. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar. Ngadep kita ke Nabi Adam minta tolong rame-rame. Ngomong Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami dalam kesusahan ini. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, orang-orang gue tolongin lu, gue juga lagi bilang saat ini punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah kulit doang kita. Nabi Adam makan buah kulit doang kok diusir. Nabi Adam dosanya makan buah kulit doang, diusir dari surga. Kita dosa banyak pengen masuk kan agak nyaplek urusan. Ya Allah, Nabi Adam dosanya dirayu-rayu sama iblis gak pernah rayu lewat bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa suruh rayu lakinya, ayo dong ayam game, mau kayak tuapnya kayak tuapnya dimakan. Akhirnya buah holi kemakan sama Nabi Adam. Nabi Adam makan buah holinya pun nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendelanya di leher ibu. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher suami. Tanya pelan-pelan, bu bisikin bang ini buah holi. Tapi Ibu Hawa makan buah holi gak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul. Nangis minta bebek nyangkut di dengkul. Alhamdulillah nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Kalau satu dua, oh kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, datang aja sono ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin dia orang Jawara. Ngadep itu ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, ada orang Sulaiman. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kalau Nabi Nuh jangan membuang, gue juga ribut urusan tanggung jawab di hadapan Allah ini. Ngurusin anak satu susah banget, terus kanan udah naik getek kita gak mau. Dia mau kelebuk ikutin orang kafir. Dan lu aja datang ke Ibrahim sama Ibrahim bisa kali nolongin Nabi Ibrahim biar juga dada aja kok. Jangan minta tolong sama gue. Gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, ya Allah bohong sampai hari jadi lalang, nangis kita nyengir, bu. Nabi Ibrahim katanya dia jangan mau gua, datang aja sama Nabi Isa bisa lain nolongin. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Madep ke Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari kulit dada, jangan. Gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini gak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin, Nabi Isa gak kawin, Nabi Isa. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastur menurut apa? Sayang punya perabotan dari pakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah, ibu dipanggil Allah, Muhammad angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb, memberikan pertolongan buat umat saya. Nabi yang manggil-manggil, gak pakai diminta. Rasulullah langsung manggil kita, ummati adalah ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada yang tandanya kok dipanggil sama Nabi, ada kereknya. Gak sembarangan orang, ada tandanya yang dipanggil sama Nabi. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurun muhajirina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat bukannya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu bukan kita bersinar, bercahaya. Di akhirat nanti wujuhum
kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangan angin. Kebangan angin. Karena sering wudu. Alhamdulillah. Ini maulid sukses berhasil. Ayo sesuai tema kita tuh, Bu. Apa tuh tema kita? Mempererat ukhuwah Islamiyah bersama jamaah mushola Darussalam. Kelar maulid biar ada peningkatan ibadah. Mushola kita cakep nih Bapak. Ibu Allah tingkat lagi. Montok keren. Ayo yang belum yang sholat jamaah, bapak-bapak sholat jamaah di mushola. Di hari tetangga buru-buru yang ke mushola jangan dia kata apa-apa orang buru-burunya. Ini kadang-kadang kusil banget bultung di lampu di mushola. Bisa juga kabur. Nanti naik tuh orang buru-burunya setengah 3 dulu. Buru-burunya sebagainya masa setengah 6 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didadain pelan-pelan. Nabi ngajarin sekaligus basyiru wala tunafiru, kata Rasul. Ginain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Alhamdulillah. Belum doyan ngaji kumpul di pengajian udah ngapain lagi kita ibu. Ngomongin repot sibuk siapa juga repot. Ustaz sebenarnya ngaji gabung ke majelis taklim, repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya laki ngurusin laki repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngaji? Bener? Kalau kita ngaji kumpul pelan-pelan dikit-dikit ilmu dapat ibadah bener. Alhamdulillah. Sempetin waktu biar sejam kita ngaji ke majelis taklim. Apa yang udah tua? Ngapain lagi udah tua udah? Nenek-nenek udah pegang aja tasbih banyak yang udah ngaji. Nenek-nenek ngaji. Enggak ada batasnya orang ngaji kok. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil tadi bedong amil. Mati gak kita? Jangan pakai alasan Ustaz, jangan ngaji Ustaz. Ngaji malu mantu ntar apa? Gue lagi main. Nenek main aja. Gila. Alasan banyak. Datang ke majelis taklim mau bisa kayak kagak datang aja udah. Guru bawa kitab itu kan bawa kitab, mau bisa kagak kayak baca kitab, bawa tuh kitab. Guru kebet guru kita tutup. Temen nanya halaman berapa cik? Boleh kebet datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Kalau 1000 kok bayar tahu yang ini aja 25. Malam ini imamnya dia yang lama. Bisa lama kalau begini. Ini kita lama, bener? Ada aja. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Kita ngaji kumpul pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengok 1000 orang sakit? Lah nggak boleh modal. Ini sekarang nengokin memang boleh kok. Orang sakit rumah sakit ya. Apa-apa tuh dapat rumah sakit di kopat. Iya kok. Orang yang mati rumah sakit kopi. Apa mati kopi? Iya, saya punya teman boleh melonot, iya, boleh melonot dibawa ke rumah sakit mati, kata kopi, kenapa saya nanti mau dokter apa hubungan sih dok, bola sama virus ya, asal, nggak bisa kopar kopi dulu, ibu, iya, kita udah capek, ini dari bulan Maret kita boleh 9 bulan lebih, corona kita udah mesti tahu. Stres udah kita siang malam berita TV corona mulu ya mati sekian dan masyarakat stres kepikiran dah bilang dikit ya benar ya ibu udah jangan mengatakan kita stres kita nggak apa-apa kumpul begini jangan pakai larang acara kita pemerintah jangan larang malah ngaji pilkada aja boleh naik hiburan ibu nggak terlalu stres ya selain sekolah jangan bila pun kita di rumah joget-joget nggak apa-apa joget kita senang ya kok hilangin stres kita jogetnya kita musik nyanyi yang kencang apalagi kalau kita nyanyi orang joget kagak dilarang siapa yang larang joget disuruh joget siapa yang nyuruh ayah Haji Omah Irama ya kan enggak joget tidak dilarang asalkan jarang-jarang kan begitu lah joget memang tak penting tidak penting asal jangan sering-sering kan begitu lah lagi kita joget joget bocah Bu
Masya Allah. Ini nengokin orang sakit, Masya Allah. Tuh sunnah sebenarnya nengok orang sakit ya. Sunnah. Siapa yang nyuruh? Nabi. Nabi itu kemuliaan akhlaknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Berarti nengokin orang sakit sunnah. Gue tentengan cuma datang gua ke rumah sakitnya yang orang sakit atau bawa apa? Dari rumah sakit pakai nanya, orang gitu tanya, mengapa yang lo rasain sih? Kagak ribut begini lo, sakit nyaut dari rasa-rasa. Nah kok begitu aja lah, kemarin gue bawa apa? Coba kalau lo jeruk kali rasa-rasa dan rasanya, emang baik aku pakai nanya. Ya Allah bu, pahalanya gede, pahala. Ngaji kumpul, dosa kita dirontokin ngaji begini. Diusap dosa kita kok, diusap dihapus, digebuk. Kita raba dada kita ada pelan-pelan. Banyak dosa kita, pasti kita semua yang ada di sini dosa kita banyak. Apalagi yang ngomong sama, ya kok, apalagi tukang ngomong yang masalahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang udah biasa, saya mau diomongin orang, emang tukang ngomong, wajar gue diomongin orang. Bener bu? Ya Allah, dosa kita banyak, kadang gak sengaja. Mau berangkat ngaji aja kadang bikin dosa, bikin salah. Mau berangkat ngaji lagi diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan hiburan bang ngaji. Ada yang begini ada. Kalau di sini bukan kok. Oh di Prancis. Remes lagi tidur bangun dari salah, kan bikin dosa itu kita. Lagi tidur bangun bangun, kuliah atau jam berapa udah. Lagi tidur suruh niat jam, bukan salah itu. Ibu aja melek tuh niat jam. Masya Allah, gak sengaja kecil-kecil nonton di alhamdulillah. Semua orang tua ada saudara nonton tetangga. Ibu, dosa melaki masa berdapet. Kadang-kadang kita ya banyak nggak berasa. Masya Allah, dosa diangkat pahala tergede. Silaturahimnya nyambung kita kumpul. Silaturahim kita kumpul begini, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Kita datang kemana rezeki kita berkelihatan tuh, kasih gesek, kasih snack ya kok. Coba kagak datang kemana dapat gituan. Ini silaturahim, makanya orangnya silaturahim umurnya panjang, rezeki murah. Dibuktiin sama orang tua dulu. Padahal ada catatannya tuh, ada catatannya sama malaikat, ada catatannya. Tanggal 15 Desember saya mau berangkat ke Pondok Melati. Ngapain tuh punya orang soalnya? Mau ada catatannya, udah ada di saya pegang. Kita berangkat hati-hati saat cabut. Berangkat Israel ke kampung ini, ke kampung Pondok Melati. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Malaikat protes, ya Rob, orang asli yang cabut gak ada di kemana di rumah ya? Kata, pergi kemana emang? Kata, tetangganya pergi murid di Yerusalem. Jangan dicabut, lagi murid. Tunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang murid. Bener-bener ada yang pulang. Ingat dia, ntar malam mau bangun tahajud. Gak jadi lagi Israel nyambut. Ya Rob, kita tahajud, jangan tunda aja ntar subuh. Subuh habis main subuh diingat dan mau belum masa mau sholat duha tuh agak jadi Israel datang lagi. Ya Rob, orang di sholat duha ini jangan orang main duha tunda. Kata malaikat Israel, kelamaan saya di Pondok Melati nih. Terus tapi dia sama keranggan, pindah keranggan. Ini luar biasa, orang dulu umurnya panjang, silaturahimnya rajin. Makanya emak kita, bapak kita, saya punya ngkong. Ada 3 bulan yang lalu kok umur 111, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, giginya masih utuh. Meninggal baru 3 bulan yang lalu, umur panjang. Kenapa? Ternyata saya teliti rahasia orang tua dulu, silaturahimnya getol. Lebaran itu nyampe semua di Sangkepuk. Malam takbiran aja udah mesen sama anak-anaknya.
ngasih ilmu. Apa kata dia? Mat, sin, roh, jim, lu kumpul besok-besok yang di rumah sini ya. Kita lebaran saudara lu banyak patah kan ya. Kumpul habis ngeliatin anak cucu mati berot buat belakang, mak bapak kita di belakang giringin tenong. Belum buat tenong lebaran. Buat tenong dalamnya kulit dodol. Bapak kita keren, pakai jas bang. Nanti kalau pakai ditaruh di pundak, jalan kaki gerak, buru, celananya digulung gendengkul, kece. Berangkat pagi pulang sore disabah semua saudara yang jauh yang dekat. Maka orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, sama saudara kenal semua, yang jauh yang dekat kenal. Silaturahimnya lagi. Yang kedua, makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu wajar kok makanannya sehat. Jangankan makanan yang lain, minum air sawah aja gak mati orang dulu. Mana bekas terbakar kebo, airnya bening malah diminum pakai gogolio orang dulu. Makanan dulu dodol wajib gini kecorot, ada bakar, ada embak, sagon, geplak, ngolong, mobil, kucur, gentong, abuk, sagon. Baik-baik makan sagon, jangan ngomong, lembut. Orang lu malah masih asli bikin tantangan. Karena kita umur udah pendek bang, silaturahim ada kurang, lebaran jalan nyampe. Udah zaman enak ada WA, cuma lewat WA doang udah lebaran. Elo, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, segitu doang udah. Kadang beli kata mutiara, di saat tidak tak bisa lagi berkata, di saat tangan tak bisa lagi menyapa, di saat mulut tak lagi bisa berkata, di saat kaki tak bisa melangkah. Enggak bisa truk itu dia. Iya. Masya Allah. Yang kedua, makanan kita nggak asli lekonya, campuran zat kimia itu banyak sekarang. Apa semuanya ada zat kimia, buah-buahnya disuntik karena penyakit banyak ya. Penyakit macam-macam, gula, liver, jantung, stroke penyakit berat. Berubah kali berat. Kalau benar kok. Mudah-mudahan semakin banyak godaan, semakin banyak pahala yang Allah. Ngaji nanya sama guru, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Artinya apa? Maulid mengajarkan kita untuk berakhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Artinya selesai maulid kita semakin meningkat kualitas iman takwa kita, semakin meningkat ibadah kita. Yang kedua, kita diajarin berakhlak kepada sesama. Artinya kita pengen hidup kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Umat Islam harus bersatu kompak. Bu, kalau kita kompak bersatu, insya Allah kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng, benar. Musola kita, masjid kita cakep musola. Kalau kita berjamaah kompak, insya Allah. Yang kita niatin apa? Insya Allah ketemu. Semuanya kita hidup adalah hidup bermasyarakat. Diajarin akhlak. Kita makhluk sosial, bermasyarakat, saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri. Jangan ngerasa pintar sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak ada. Hidup semuanya perlu orang lain. Kanan kiri kompak. Kapan kerjasamanya dia kompak? Lagi jalan. Kita lenjang jalan. Kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Kanan kiri yang ke depan, kanan ganjil, dia gua ngalah ke belakang. Ya cakep jalan kita itu. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, kita jalan begini. Ya hampir. Statis, jumur, beku, gak pernah maju-maju. Makanya jangan kita pernah merasa hebat sendiri. Hidup enak adanya orang lain. Rasulullah berdakwah semuanya ditopang dengan masing-masing sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Orang tua merangkap mertua, sahabat merangkap mertua. Orang tua paling bijak, tempat Rasulullah tukar pikiran dan curhat. Yang kedua ada siapa? Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Jawara, berani berjuang, luar biasa. Ada yang macam-macam ibas. Nyangkit Rasulullah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Umat Islam diadu domba. Ya Bu, kalau kita kompak bersatu,
Mudah-mudahan semua itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Apa keuntungannya? Allah menyatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul kompak bersatu, turun rahmat, kasih sayang dari Allah dan dapat keuntungan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang yang beriman. Kemudian apa? Orang yang berhijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Wajahadu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim, harta mereka dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, tinggi derajatnya di hadapan Allah di sisi Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita semua orang yang beruntung. Hari ini untung ada dua yang kita dapetin. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan kita kasih makanan, nasi biasa. Hari ini kita makan, besok kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dibawa pergi. Boro-boro kita tengok, langsung jatuh kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang habisnya. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus, pahala Allah kasih begitu besar. Alhamdulillah. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Alam kita udah banyak gak bersahabat, ibu. Kenapa doa kita? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Doa kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil sama Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mau ada bekasnya, ada akarnya, semakin meningkat kualitas iman, takwa dan ibadah kita. Baca Fatihah ibu ya. Dalam bahasa doa makan kita yang ya. Doa saya biar umum. Biar sehat. Baca Fatihah, minta Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat, kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan kekuatan dalam belajarnya, kesabaran dalam belajarnya. Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dari anak-anak yang soleh dan soleh. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah tiada. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa mereka bisa sanggup dan berikan kekuatan kesabaran dalam mengayomi kita, melayani kita rakyatnya. Dan kita doain pemimpin kita agar senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Kita doain para guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim. Senantiasa Allah selamatkan kita semua kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa antara guru kita. Ibu, bapak, mohon
maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Doain saya juga biar sehat Ibu. Alhamdulillah 3 hari yang lalu sudah ngikutin rapid test, sudah swab, alhamdulillah dinyatakan oleh dokter. Saya ada suratnya keluar, ternyata alhamdulillah negatif. Alhamdulillah Ibu, itu salah satu persyaratan untuk menuju ke luar negeri. Karena insya Allah besok pagi jam 8 saya harus sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Setengah 9 pesawat sudah take off menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia, acara walimatul khitan minati PDIP. Itu aja dari saya. Serius banget Pak. Nampeng dia sampai dan ini barangkali masih nanti belum gunung kemudian gunung terus kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi.